Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, jamaah Majelis Dzikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin, juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bersama-sama pagi hari ini mengikuti acara kita ini, insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan ngaji Quran kita. Hari ini masuk di ayat 95, masih di surat Al-An'am. Insyaallah dari ayat 95 sampai ayat 102. Ya, baik. Silahkan panjenengan buka mushaf Qur'annya atau aplikasi Androidnya di surat Al-An'am, surat yang ke-6 dalam urutan mushaf, ayat yang ke-95 sampai ayat 102. Ya. Baik, kalau sudah seperti biasa kita baca Quran terlebih dahulu, tilawah Quran rumiyin. Lajeng mangke kita sarang-sarang, lalu kita nanti sama-sama mengkaji ayat-ayat yang kita baca. Oke. Kita mulai nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakuna. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda'. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. Inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun.
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Alhamdulillah, sampun kita waos, sudah kita baca mulai ayat 95 dumugi ayat 102, surat Al-An'am. Baik, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga jamaah Sabtu Duha Masjid Muttaqin rahimakumullah. Nglajengaken ingkang sampun kita sinau. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sungguh Allah telah menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Menika Allah Subhanahu wa taala nyebataken mekaten, menyebutkan yang demikian setelah pada ayat sebelumnya membicarakan bahwa pasti kula panjenengan sami samangke datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali untuk hari kebangkitan dan pertanggungjawaban. Nah, kemudian masuk di ayat 95 menika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang ada, tampak dan bisa kita saksikan dari kehidupan di sekitar kita. Di antaranya tentang napa menika pertumbuhan tanam-tanaman. Nek cung-cung wonten pari, mungkin juga ada biji-bijian yang lainnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membelah, ini sebenarnya falikul habbi wan nawa, membelah butir dan biji-bijian. Jenengan saged ngatosaken ya, coba panjenengan bisa memperhatikan bagaimana proses pembelahan biji maupun butir-butir yang pun pada asalnya itu biji-bijian, kemudian membelah, lalu dari situ tumbuh tanam-tanaman, tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana pengaturan itu berlangsung? Lalu siapa yang menetapkan hal yang demikian? Niki supados kula sami purun menggalih agar kita semua mau memperhatikan lalu memikirkan secara mendalam bagaimana proses yang terjadi di alam menika bisa berlangsung dengan luar biasa. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Dia Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sing jenenge wiji, biji menika kan kita menyebut sebagai sesuatu yang mati, benda mati. Neng kok terus iso urip, bagaimana kemudian ia bisa hidup menjadi tanam-tanaman. Begitupun manusia. Manusia menika juga dari air mani. Air mani saja itu kita sebut sebagai benda mati. Tapi bagaimana dari benda yang mati ini kemudian Allah menghidupkan yang namanya manusia. Begitupun mungkin pada ayat berikutnya ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah.
Dari sesuatu yang mati itu Allah menghidupkan, ya, sesuatu yang lainnya. Begitupun sebaliknya, ya. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi dari manusia nika saged kemudian mengeluarkan air mani. Ini manusia juga diciptakan dari air mani. Begitu pula kalau contohnya biji, kalau dari biji yang mati menjadi hidup tanam-tanaman. Dari tanam-tanaman nggih ngeluarkan biji, ya. Atau wonten ugi sing maringi contoh endok karo pitik gitu. Ya, dari telur itu mentas menjadi ayam. Ayam menika juga kemudian bertelur, ya. Terus takon-takonan dhisik endok napa dhisik pitike ngoten nggih. Bagaimana itu bisa berlangsung? Bagaimana itu semua terjadi? Engkang dadosaken sedaya kala namung Gusti Allah. Dzalikumullah. Ya, karena itu kemudian dibimbing kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, dzalikumullah. Itulah kekuasaan Allah. Fa anna tufakun. Maka bagaimana kalian bisa berpaling? Ya. Demikian jelas tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Bahkan tidak jauh dari diri kita, berupa diri kita sendiri, berupa tumbuh-tumbuhan, berupa binatang dan sebagainya. Kalau purun menggali, ya, kalau mau memperhatikan dengan seksama, memikirkan secara mendalam, maka kita akan menemukan bahwa ada kekuasaan yang luar biasa dalam melakukan pengaturan terhadap kehidupan alam semesta menika. Faliqul isbah. Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang menyingsingkan pagi, ya. Jadi kemudian diungkap hal yang lain yang ada kemiripan seperti tadi falikul habbi wan nawa, membelah biji-bijian itu menumbuhkan tanam-tanaman. Begitu pula dengan napa menika kula pansami manggihi kahanan bengi kalih esuk niki seolah-olah terbelah. Ya, kahanan keadaan sebelumnya itu malam gelap gulita, terus kemudian muncul pagi niku seolah-olah ada sesuatu yang terbelah, muncul di sana cahaya yang membelah kegelapan, terus mungkin napa petang ini sampai hilang. Coba perhatikan bagaimana malam itu terjadi, bagaimana pagi dan siang itu juga muncul dan sebagainya. Wa ja'alal laila sakanan. Ajeng Allah ngendika, dan dia Allah menjadikan lail malam itu sebagai sakanan untuk beristirahat, ya. Sakanan tenang menika dados mengistirahatkan segala sesuatu yang tadinya bekerja. Nek menungso menika begitu malam tiba maka beristirahat dengan tidur. Oke, mata yang tadinya melek ini terus kemudian merem, ya. Segala yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita saat malam kemudian tidur istirahat, ya, diam dari pergerakan sebelumnya. Begitupun yang makhluk yang lain yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan malam, ya, sebagai tempat atau waktu untuk beristirahat. Wasyamsa wal qamara husbanan. Dan matahari serta bulan husbanan untuk perhitungan. Jadi wonten hubungan-hubunganipun dados kalau siang malam itu sangat terkait dengan persoalan benda langit yang Allah sebut berikutnya matahari bulan, ya. Di pergerakan matahari bulan dengan semua benda-benda di angkasa menika, ya, khususnya matahari dan bulan yang disebut oleh Allah husbanan sebagai perhitungan. Maka kita menemukan caranipun menungso menika ngitung dino, ngitung sasi dan seterusnya itu menggunakan ciptaan Allah berupa langit, matahari dan bulan ya. Umpami jenengan pengen ngertos iki wis waktune zuhur apa dereng nggih. Maka waktu subuh, zuhur, asar, maghrib menika, ya, miturut keterangan Nabi, kalau merujuk kepada penjelasan dari Nabi dalam hadis-hadis menika disebutkan
patokannya adalah, rujukannya adalah posisi matahari gitu. Nah, zuhur menika berarti matahari sudah mulai tergelincir ke arah terbenam. Ya, kalau subuh ketika fajar sudah terbit, ya fajar shodiq. Begitupun ketika maghrib, yaitu saat matahari sudah tenggelam. Di posisi matahari untuk ngitung dino, ngitung waktu. Begitupun bulan, maka ada metode perhitungan komariah, ya. Dengan bulan mereka kemudian juga dihitung bulan-bulan apa niki Ramadan, apa Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal gitu dan seterusnya didasarkan posisi dan bentuk bulan yang kados pundi. Sehingga umpami pas abadi Ramadan apa rampung lisasi poso menika Nabi SAW juga bersabda sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena kamu melihat napa hilal bulan sabit, ya, tanda berakhirnya bulan dan masuknya bulan yang baru. Nah, ini yang Allah sebutkan bahwa dia menjadikan asyamsa wal qamara husbanan, matahari dan bulan sebagai perhitungan. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Takdir, dzalika takdir, ini jenis takdir. Takdir perhitungan, ketetapan. Jadi perputaran bulan, benda-benda langit yang lain, bintang, ya, planet dan sebagainya niku berputar pada porosnya, pada orbitnya. Niku Allah Subhanahu wa taala ingkang netepaken, ya. Maka alam semesta dengan segala kejadiannya, dengan semua proses yang terjadi niku nggih jenenge takdir. Takdir dalam pengertian Allah yang menetapkan demikian. Okay. Ya, termasuk jenengan kok mboten dahar terus ngelih niku nggih takdir dalam pengertian Allah menetapkan bahwa manusia menika membutuhkan makanan yang kalau tidak dipenuhi ya muncul rasa lapar yang menuntut ia untuk memenuhinya dalam bentuk mengkonsumsi makanan ngoten. Jangan ngantuk terus kemudian tertidur niku nggih takdir. Nah, ini yang disebut dengan takdir kauni atau sunnah kauniyah, takdir yang Allah berlakukan di alam semesta atau sunnah, ya, di alam semesta yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk bagian dari takdir, ya. Nah, maka Allah mengatakan itu adalah ketetapan Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Ya, Al-Alim Maha Mengetahui. Kenapa disebut Maha Perkasa, Maha Mengetahui? Maha Perkasa itu tidak bisa dikalahkan. Artinya kalau Allah sudah menetapkan sesuatu di alam semesta, niku sinten kemawon siapapun dari manusia nggak ada yang bisa menolak. Ya. Jenengan apa saged ngendeke awan ben ora dadi bengi mboten saged. Apa bisa kita menghentikan malam agar tidak menjadi siang ya ora iso gitu. Ya, apa bisa siapapun dari kita yang dianggap hebat luar biasa bene ora tuwa nggih mboten saged ya tetap dadi tuwa. Adakah di antara kita yang bisa menghalangi datangnya kematian? Tidak ada. Ya, Allah sudah menetapkan segala sesuatu itu dan siapapun tidak ada yang bisa mengalahkan dan menentang apa yang ditetapkan olehnya. Al-Aziz, dia Maha Perkasa. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Semua yang ditetapkan oleh Allah itu berdasarkan ilmunya Allah yang maha luas dan sempurna. Dia maha mengetahui mboten wonten sing klentu. Jadi semua yang ditetapkan Allah itu wis mesti bener. Walaupun seringkali manusia dengan keterbatasan bahkan sedikitnya ilmu yang dia miliki itu malah sok biji Gusti Allah gitu. Ya nyalah-nyalah di Gusti Allah. Ya padahal Allah menetapkan, ya mengatur menika dengan ilmunya yang sempurna. Manusia termasuk kelompok sami seringkali kerap-kerap niku sok biji menika didasarkan ya, ketidaktahuan kita. Nah, maka kalau memahami hakikat ini maka kita selalu ya sami'na wa ata'na, sendika dawuh tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sebab apapun yang ditetapkan, apapun yang diatur, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala niku wis mesti bener sebab Allah melakukan, menetapkan, ngatur sedaya kala berdasarkan kesempurnaan ilmunya. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma. Dia pula Allah Subhanahu wa taala ja'ala yang menjadikan lakum untuk kalian an-nujum. Nggih. Dadosaken kagem kula pansah menika an-nujum menika bintang-bintang.
ada matahari, bulan, bintang. Litahtadu biha, agar kalian menjadikan bintang-bintang kalau wau sebagai petunjuk. Ya, litahtadu, agar kalian dapatkan petunjuk biha dengan bintang-bintang. Nek rumiyin buat menawi saat ini jadi mungkin agak berkurang karena terbantu oleh alat bantu yang bisa coba untuk dikreasi oleh manusia nggih. Dereng wonten listrik urung ana napa menika lampu dan sebagainya menika, maka bintang itu menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mengetahui arah, ya untuk mengetahui napa nggih, ya, untuk mendapatkan penerangan juga. Ya malah nek zaman rene jenenge napa padang bulan nggih niku seneng banget ngasek bulane kaya rina, dadi seperti siang hari karena demikian terangnya. Ya walaupun ketika sekarang sudah ada lampu-lampu mungkin sok jarang do ngateke bulan ya, memperhatikan bulan itu. Ya. Tapi yang jelas bulan bintang-bintang ini bisa menjadi petunjuk arah bagi manusia, bisa menjadi penerang dari kegelapan malam itu. Fi dzulumatil barri wal bahri. Ya. Di kegelapan daratan maupun di lautan. Ini pangantikanipun Gusti Allah. Qad fassalnal ayat. Sungguh kami telah jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami. Qad fassalnal ayat, sungguh kami telah jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Ini menarik. Ya'lamun pakai bentuk fi'il mudhari menika ya juga mengandung pengertian aktivitas yang dilakukan secara kontinu, kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Ya'lamun ya isyaratnya adalah supados kula sami niku le sinau niku terus menerus belajar, terus menerus menuntut ilmu. Dengan itu akan terbuka bagi kita kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus menungso niku nek pintere niku tenanan, ginakake akalipun kagem napa menika menggalih berpikir dengan sungguh-sungguh akan mendapati ya kuasa Allah Subhanahu wa taala di alam semesta menika. Lalu dia akan tunduk di hadapan kemahakuasaan Allah kedahipun ngoten. Nah ya karena menungso menika kadang-kadang napa menika wonten hawa nafsu, wonten setan yang menghalangi hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya. Hawa nafsu yang ngajak pada perbuatan dosa, setan yang melakukan provokasi agar manusia nindake kedurhakaan dan seterusnya, bisa menghalangi sampainya ilmu kepada dirinya atau mengetahui tetapi tidak ada ketundukan kepada pemberi pengetahuan itu. Ya, karena napa pindah malih karena hawa nafsu niku. Ya, jenengan saged maos di ayat yang ke-23 surat Al-Jathiyah bahwa orang yang berilmu masih mungkin ia tersesat. Boten nindake napa ingkang dados ilmune saged kemawon. Sebab napa? Sebab ittakhadha ilahahu hawahu. Dadosaken ilahnya, menjadikan ilahnya, menjadikan apa? Hawanya, hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ya, ia menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, Tuhan yang disembah dan diabdinya. Artinya hawa nafsu menika ingkang dominan, hawa nafsu dominan di dalam mempengaruhi dirinya dalam menetapkan satu tindakan. Oke. Nah kalau sudah terjadi demikian niku ilmune kathah napa kemawon niku tidak berfungsi untuk menunjukkan kepada kebenaran. Nah, baik. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Sungguh kami telah jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang berilmu, yang mengetahui, yang senantiasa napa menika mencari ilmu, yang senantiasa menjalani proses belajar. Dia akan sampai kepada hakikat ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta menika. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin. Setelah kalau napa Allah mengarahkan perhatian kita kepada tanam-tanaman yang berasal dari biji ya, dan seterusnya. Kemudian mengalihkan perhatian kita dari tanam-tanaman di darat atau di bumi menika coba diarahkan pada di langit. Ada matahari, bulan, bintang ya yang diciptakan dan diatur sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, berikutnya masuk di ayat yang ke-98 ini Allah mengalihkan lagi perhatian kita kepada rasa hatu-hatu, bukan sesuatu yang di luar diri kita, bahkan diri kita sendiri. Ya. Diri pribadi kula sami piyambak Allah ngendika wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin. Dan dialah Allah pula yang menciptakan kalian dari diri yang satu. Ya coba jenengan penggali, jenengan itu saking nopo saking pundi, dari mana kita ini berasal dan terjadi. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu min nafsin wahidatin, dari diri yang satu, nggih menika Nabi Adam. Nggih. Dan Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah, lalu menjadikan anak keturunan Adam menika dari air mani, mimma'in mahinin, dari air yang hina. Ya. Terus berketurunan, bertambah ya, baik laki maupun perempuan. Nanti jenengan waos di ayat yang pertama surat An-Nisa itu, ya. Allah menjadikan laki dan perempuan yang banyak, ya, dari Adam, dan kemudian menciptakan pula pasangan. Famustaqarrun wa mustauda. Maka bagi kalian ada tempat menetap, ada juga tempat simpanan. Di antara ulama tafsir mereka wonten ingkang mari keterangan tempat menetap yaitu tinggal di bumi, tempat simpanan tatkala berada di alam kubur, disimpan ini aja di alam kubur sampai datangnya hari kebangkitan. Ada juga yang memaknai ya famustaqarrun wa mustaudaun, dimaknai sebagai tempat menetap menika napa menika di dalam tulang sulbi ya laki-laki, dan tempat simpanan di dalam rahim seorang perempuan atau ibu, ya, sampai kemudian dilahir sebagai manusia, ya. Apapun tafsirannya, nggih leres doyo dalam pengertian Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan dan melakukan pengaturan terhadap semua itu. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Sungguh kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang yafqahun, mengetahui, ya. Tidak saja ya'lamun, tapi yafqahun itu pengetahuan yang mendalam. Mereka yang menjalani proses belajar sampai pada tingkat kefahaman, maka akan sangat memahami apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menika. Bagaimana manusia itu diadakan dari ketiadaan, bagaimana kemudian manusia itu berketurunan, berkembang biak menjadi sedemikian banyak. Lalu bagaimana Allah juga menetapkan tempat tinggal bagi manusia, dan bagaimana ia kemudian disimpan sebelum akhirnya nanti dibangkitkan dan dihidupkan kembali, ya. Nah, ini akan sangat difahami sehingga tersadarkan akan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Nah, sekarang kemudian masuk di ayat yang ke-99, Allah Subhanahu wa taala mengalihkan perhatian kita terhadap fenomena turunnya air hujan. Oke. Ya, mungkin sekarang juga lagi musim hujan, dengan saged gatosaken udan niku terus pundi. Allah berfirman di ayat ini, wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Dan dialah Allah pula yang anzala, menurunkan, minas sama, dari langit, air hujan. Ma'an, air, itu air hujan dari langit. Nah, kalau difikirkan gitu pun penggali sains itu, ya, bagaimana hujan itu terjadi, ya, dari mulai menika terjadinya panas yang menyerap, ya, uap air dan seterusnya, kemudian tersimpan di langit itu sebagai awan sampai kemudian turun sebagai hujan. Niku sing ngatur niku lho sinten. Bagaimana kapan udan niku terjadi, kapan kemudian ora udan dan seterusnya. Pengaturan yang luar biasa yang manusia tidak bisa melakukan hal-hal yang demikian itu. Fa akhrajna bihi, tidak berhenti pada turunnya hujan saja, tapi kemudian berlanjut, begitu hujan itu turun membasahi bumi, diserap oleh tanah, fa akhrajna bihi, maka kami keluarkan bihi dengan air hujan kalau wau, nabata kulli syai'in, ya, kami tumbuhkan dengan air hujan tadi segala macam tumbuh-tumbuhan.
Coba jenengan ngatosaken di tanah yang sama sitine niku sami. Ning kok napa niku tandurane kok terus dadi werni-werni. Di tanah yang sama tumbuh berbagai macam tanam-tanaman yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sing kene dadi napa wit pelem, sing kene dadi pari, sing kene dadi jagung, ono dadi telo gitu. Wah Allah, bagaimana itu bisa terjadi berlangsung? Ya proses itu luar biasa. Nah, bahkan satu jenis atau satu tanaman itu bisa punya jenis yang sangat beragam. Buahnya podo niku jenenge ana buah. Terus jenengan nyebut buah apel ning sijine kok apelnya abang sijine ijo niku terus pundi. Ya kemudian napa manggang nggih warna-warna ana sing jenenge arum manis ana sing jenenge napa warna-warni jenengan hafal jenis-jenis buah niku. Ya bagaimana itu bisa beda-beda dengan keragaman yang luar biasa. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai. Fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban. Ya. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Ya. Tanaman yang menghijau, wit-witan sing ijo niku nyenengke pun gatosaken nggih. Termasuk berbagai macam dalam konteks ayat ini sayur-sayuran niku jenenge napa wit-witan yang jadi sayur-sayuran niku nggih warni-warni. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin. Ya, tanaman yang butir yang banyak dari dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Ya, kemudian kebun-kebun anggur. Ini kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala saking wiji menika saged muncul atau tumbuh berbagai macam tanaman ya. Wa zaitun wa rumman, begitu juga dengan kami keluarkan pula buah zaitun dan delima mustabihan wa ghairu mutasyabih, baik yang serupa maupun yang tidak serupa. Yang wonten mirip-mirip ning nggih wonten beda-beda nih. Ada yang mungkin bentuknya itu sama atau mirip, yang rasane beda. Nah, itu Allah yang melakukan pengaturan. Ungzuru, perhatikan oleh kalian. Ila samarihi idza asmaru. Coba perhatikan buahnya saat pohon atau tanaman-tanaman itu berbuah. Wayan ihi, dan menjadi masak. Nanti nggak tosaken nggih. Ya pas wit menika pun wonten woi ada buahnya, lalu bagaimana buahnya itu menjadi masak. Perhatikan itu bagaimana terjadinya pohon yang kemudian muncul buah yang kemudian menjadi masak. Inna fi dzalikum, sesungguhnya pada hal yang demikian itu dalam semua kejadian kalau wow, dengan semua proses yang berlangsung kalau wow, la ayatil liqaumi yu'minun, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini menarik kalau di ayat-ayat sebelumnya tadi liqaumi ya'lamun, kemudian liqaumi yafqahun sampai liqaumi yu'minun. Ini proses untuk sampai pada iman ini kan adalah proses menuntut ilmu sampai kemudian faham, sampai kemudian tingkat puncak dari ilmu dan pemahaman itu adalah iman. Oke. Maka memang wong dadi iman niku nggih ndatosaken sedaya ingkang pun dadosaken Gusti Allah, memperhatikan segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh proses yang terjadi kalau mau dia akan sampai pada puncak keyakinan yang disebut dengan iman. Atau kalau jenengan maos mungkin ya di ayat 190 sampai 191 surat Ali Imran ya mungkin memadukan aktivitas yadhkuruna dan yatafakkarun. Ya, jadi berzikir kepada Allah dan berpikir tentang fenomena alam semesta itu dibarengi dengan aktivitas zikrullah, aktivitas ketaatan kepatuhan kepada Allah ya, dengan memaksimalkan fungsi akal untuk berpikir secara mendalam akan terbuka ya rahasia penciptaan itu, bahwa
kuasa dan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu demikian nyata, lalu kita tunduk patuh kepada apa-apa yang Allah perintahkan. Ya, subhanaka faqina adzabannar. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna. Lalu Allah mengungkap fakta ya di kalangan manusia yang di hadapan segala ciptaan Allah yang menunjukkan kemahagunan dan kemahakuasaannya itu kok nggih wonten ingkang tasih napa menika nindakake syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Artosipun ngaten, kalau memang sudah sedemikian jelas bahwa pencipta dan pengatur alam semesta bahkan pemberi rezeki seluruh makhluk itu Gusti Allah, kok nggih tasih wonten kok ya masih ada manusia yang malah mempertuhankan selain Allah, berterima kasih pada selain Allah, tunduk patuh pada selain Allah, taat kepada selain Allah. Ya, nah di zaman Nabi riyen nggih mereka malah membuat patung-patung ya, berhala-berhala yang disembah diibadahi layaknya sebagai Tuhan. Nah, sakniki mbok menawi tasih wonten atau yang dalam bentuk yang lain, uang, kekuasaan, popularitas yang diagung-agungkan sedemikian rupa seolah-olah menjadi Tuhan bagi dirinya. Ya, lalu yang melakukan tindakan apapun semata-mata untuk kepentingan tadi, kepentingan uang, kepentingan kekuasaan, kepentingan popularitas dan sebagainya. Wis mboten peduli kalih tuntunanipun Gusti Allah. Kok tasih wonten menungso sing ngoten? Masih ada manusia seperti itu, aneh itu. Mestinya tunduk, patuh, berserah diri, mengabdi itu hanya kepada pencipta dirinya, pengatur alam semesta, penjamin rezeki pada seluruh makhluk. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh kalau terjadi kesyirikan, wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna, dan mereka menjadikan bagi Allah niku syuraka, sekutu-sekutu. Yang disekutukan apa? Macam-macam, tapi diantaranya disebut di ayat ini al-jinna. Jin menika juga dijadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Ya, nyembah jin apa manusia mungkin mau nyebut dengan berbagai ungkapan lah. Ya, menyebut sebagai kekuatan gaib, menyebut sebagai indra keenam, menyebut sebagai napa jenenge warni-warni lah ya. Pokoknya tidak semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru kepada yang lainnya yang jelas nyata-nyata mereka malah ya mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari syariat tuntunan agama, mereka berarti menyekutukan Allah dengan yang lain. Wa khalaqahum, padahal Allah yang menciptakan jin itu, Allah yang menciptakan segala makhluk ini, yang bahkan mereka sembah, mereka ibadahi, mereka pertuhankan. Niku nggih hakikatipun yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan Allah, tapi diperlakukan oleh manusia sebagai ya Tuhan bagi selain Allah ya. Baik nyembah ya totalitas pada selain Allah atau membersamakan dengan Allah, artinya nggih nyembah Allah nggih nyembah sanesih, nggih pitados Gusti Allah nggih pitados sanesih. Nah, ini tetap bagian dari makna menyekutukan Allah ya dengan yang lain. Wa kharaqu, bahkan mereka berbohong melakukan kebohongan. Ya, jadi hoax menika nggih riyen nggih wonten wong sing melakukan perilaku hoax menika, melakukan kebohongan dengan mengatakan lahu banina wa banatin. Allah itu memiliki anak ya laki-laki maupun anak perempuan. Itu perkataan bohong mereka. Ya. Dumugi sakmriki nggih wonten orang-orang yang punya kepercayaan nek Gusti Allah niku duwe anak gitu. Dan ini kebohongan. Allah sepindah malih Allah nyebat ini kebohongan yang dilakukan manusia. Maka kalau ada model agama atau kepercayaan bahwa Tuhannya itu punya anak, ini kebohongan, ini ngapusi. Ya, kita yang beriman pada Quran harus pegang teguh betul bahwa model kepercayaan yang mengatakan Tuhan itu punya anak, ya, Tuhan anak atau Tuhan itu beranak, maka itu adalah kebohongan. Ya, sebagaimana orang-orang musyrik Arab mengatakan, ya orang musyrik al-jahiliyah mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Oke. Dari dulu sampai sekarang model agama, model kepercayaan yang batil, model agama kepercayaan yang keliru
itu pasti melakukan kebohongan dalam konsep ketuhanannya, di mana mereka punya kepercayaan, keyakinan, doktrin bahwa Tuhan punya anak. Sekali lagi, ini adalah kebohongan. Wa kharaqu lahu banina wa banatin. Ya, mereka berbohong dengan mengatakan Allah memiliki anak laki-laki dan perempuan. Bi ghairi ilmin, Allah ngendika. Kebohongan perkataan mereka itu tanpa dasar ilmu. Ya. Jadi kalau suruh menjelaskan secara ilmiah bagaimana ya Tuhan itu punya anak, ora iso. Karena itu hanya berdasarkan dugaan saja, kira-kira ngomong melu-melu. Ya. Nah, kalau dalam konsep Islam itu jelas ya, dalam konsep agama wahyu ingkang leres menika qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan dialah Allah yang Maha Esa, tunggal, mboten kalih, 3, 4, 5, mboten tunggal esa. Ya. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi dia keberadaan Allah tidak tergantung pada yang lain, justru yang lain itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Itu konsep yang luar biasa. Subhanahu, maha suci dia. Ya, dari pensifatan yang tidak benar, yaitu sebagaimana kebohongan manusia tadi. Allah maha suci, Gusti Allah menika resik saking segala ucapan yang tidak benar kalau Allah. Wa ta'ala, dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan, dari apa yang mereka gambarkan, dari apa yang mereka ucapkan itu. Badi'us samawati wal ardh. Lalu Allah menyebutkan hakikat Allah yang seperti itu seperti apa? Badi'us samawati wal ardh. Dia Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Ya, malah angin ini pun mengungkapkan Allah itu pencipta itu dengan badi itu mengadakan sesuatu yang tadinya nggak ada sama sekali. Maka dalam bentuk amalan itu disebut dengan bid'ah, mengada-adakan apa yang sebelumnya tidak ada. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi dengan istilah badi'us samawati wal ardh. Terus mau nih langit bumi ini belas orang apa-apa nih. Yang kemudian diadakan dianake oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anna yakunu lahu waladun, bagaimana mungkin dia punya anak, walam takul lahu sahibah, padahal dia tidak punya istri. Nah, kalau ada model kepercayaan Tuhan itu punya anak, berarti ono bojone negarwane sinten. Nah, ini konsep yang jelas salah, batil, dan ditolak oleh Islam. Wa khalaqa kulla syai'in. Ya. Dia Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi artinya Allah menegaskan bahwa justru segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Nah, terakhir di ayat yang ke-102 penegasan penguatan. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian. Diungkap dengan kata Rabb nih kok, sebab yang mencipta, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur dan mengelola, yang memberi rezeki, itu adalah Allah. Ya, konteksnya adalah seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, dalam hal mencipta, mengatur, menjamin rezekinya, memiliki dan menguasai adalah Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali hanyalah dia. Kalau sudah sampai pada keyakinan bahwa Rabb kita adalah Allah, semestinya yang menjadi ilah satu-satunya bagi kita hanyalah dia, Allah Subhanahu wa taala, sing disembah, sing diibadahi, ingkang kita yakini pangeran kula pansami nggih namung Gusti Allah. Khaliqu kulli syai'in, ya, pencipta segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu. Fa'buduhu, maka sembahlah dia. Fa'buduhu, maka sembahlah dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dialah pemelihara segala sesuatu. Ya,
Jadi keseluruhan ayat kalau mau mulai ayat 95 terus sampai ke 102 adalah membimbing kita semua, membimbing kelompok Sami untuk sampai pada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja dan menghilangkan segala macam bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat ingkang kita sinau pangunten wonten lepat kirangipun. Mari kita sempurnakan dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah mengabulkannya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbing kami semua untuk mengenalmu dengan benar. Ya Allah, bimbing kami semua untuk mematuhi perintahmu dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, bimbing kami semua untuk benar-benar mentauhidkan Engkau tanpa campuran kesyirikan. Ya Allah, selamatkan kami dari segala kesyirikan, dari segala bentuk dosa dan kedurhakaan. Himpun kami semua ya Allah ke dalam surgamu karena rahmat kasih sayangmu yang maha luas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutupkan di wawasan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.